نسيم الشوق يلهو في الحنايا وعروق البذل من خير السجايا تنعم بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 97-98. Tallah in kunna lafi dolalim mubin itnusawwikum bi rabbil alamin. Ayat ini menceritakan tentang keadaan di neraka. Pada saat ahli neraka berkumpul satu sama lain, mereka berhadapan, berkumpul, tiba-tiba salah satu daripada ahli neraka berdiri. Kemudian dengan suara menjerit mereka berkata, "Tallah!" Salah satu ahli neraka itu berdiri kemudian berkata, "Tallah in kunna lafi dolalim mubin." Demi Allah, kita ini sesat di dunia, mati masuk neraka. Kita inilah manusia yang paling sial. Seluruh harta kita tidak ada manfaatnya. Dan ibadah-ibadah kita tidak bermanfaat. Karena kita sesat di dunia, mati masuk neraka. Tahukah Anda? Dia bertanya kepada kawan-kawannya, kenapa kita bisa mengalami sikap nasib yang sesial itu? Kemudian dia tunjukkan tangannya kepada salah satu ahli neraka. Nusawwikum bi rabbil alamin. Kita semua sesat di dunia, mati masuk neraka. Nusawwikum bi rabbil alamin. Karena kami semuanya mempersamakan kau dengan Allah. Iman fiddin rahimakumullah. Mempersamakan orang yang ditunjuk dengan Allah dalam hal apa? Saya buka tafsir. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan fil khalqi, di dalam hal penciptaan. Ya. Karena ahli neraka pada saat itu sudah sampai kepada satu tauhid, bahwa mereka meyakini bahwa pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir pun waktu kita di dunia, kalau kita tanyakan kepada orang kafir, siapa pencipta alam semesta? Pasti mereka akan berkata Allah. Allah berfirman di dalam surat 39 ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kita tidak percaya, mari kita jalan ke gereja. Kita temuin pastornya. Dan kita akan kepada pastor. Pastor, apakah yang menciptakan alam semesta itu Yesus? Pastor akan berkata, tidak. Yang menciptakan alam semesta itu Allah. Tangannya menunjuk ke atas. Itu menunjukkan bahwa dia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Itnusawwikum bi rabbil alamin. Mempersamakan ahli neraka dengan Allah dalam hal apa? Saya buka tafsir. Hampir semua tafsir mengatakan fittah. Berarti iman fiddin rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Ahli neraka sesat di dunia, mati masuk neraka karena satu kesalahan. Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketaatan itu diserahkan kepada salah satu daripada ahli neraka. Siapa ahli neraka tersebut? Biar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Mari kita buka surat 33 ayat 66 ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila." Ayat ini menjelaskan waktu ahli neraka dimasukkan di neraka di hari pertama.
maka pekerjaan pertama yang dilakukan ahli neraka adalah penyesalan. Penyesalan yang pertama, ya Allah, alangkah baiknya kami taat kepada Engkau dan Rasul-Nya. Tapi karena kami tidak taat kepada Engkau dan Rasul-Nya waktu di dunia, akhirnya hari ini kami dimasukkan ke dalam api neraka. Alangkah nikmatnya kalau dulu kami ini taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Penyesalan pertama. Penyesalan yang kedua, ya Allah, kami tidak taat kepada Engkau dan Rasul-Nya, tapi justru taat kepada dua berhala paling besar yang paling banyak menyumbang ahli neraka ke dalam neraka. Berhala tersebut As-Sada dan Al-Kubara. Apa makna Sada? Dan apa makna Kubara? Mari kita buka tafsir. Mufassir mengatakan As-Sada adalah pejabat yang sesat, Al-Kubara adalah ulama yang sesat. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Maka kita sampailah kepada satu keputusan, sampailah kepada satu kesimpulan, maksud saya, yang menyebabkan mereka sial di dunia, mati masuk neraka, tidak taat kepada Allah, tapi ketaatan itu diserahkan kepada pejabat yang sesat dan ulama yang sesat. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Ayat sepenting ini sayang tidak banyak diketahui oleh kaum muslimin. Mestinya orang tua kita sudah mengajarkan kepada kita sejak kita kecil. Ya, guru-guru kita mestinya mengajarkan ayat ini kepada kita di sekolah-sekolah. Tapi sayang, kebanyakan guru-guru lebih mementingkan kita mengetahui lagu kebangsaan daripada memahami ayat ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, untuk melengkapi pemahaman ayat ini, mari kita lihat satu ayat yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 42 ayat 21 yang berbunyi, am lahum syuraka sara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Ayat ini mengatakan ada dua kata kunci di dalam ayat ini. Yang pertama syuraka, Tuhan selain Allah. Yang kedua syara'u, yang bisa membuat syariat. Ayat ini mengatakan, apakah engkau mengambil Tuhan selain Allah yang syara'u? Syara'u itu artinya bisa membuat syariat. Gunung Kawi bisa buat syariat kah? Berhala bisa membuat syariat? Aki bisa membuat syariat? Tidak ada yang bisa membuat syariat selain Allah kecuali manusia. Waktu saya ngisi pengajian ini di Medan, Ikhwan Medan mengatakan, Ustadz, itu Thomas, Ustadz. Saya tanya, apa itu Thomas? Tokoh masyarakat. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, dari 3 ayat tersebut kita sampai kepada satu kesimpulan. Tuhan yang besar yang menjadi saingan Allah bukan berhala, bukan patung, tapi manusia. Dan dosa besar yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka tidak meletakkan ketaatan kepada Allah, dan ketaatan itu diserahkan kepada manusia yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin, baik pemimpin keagamaan, ulama yang yang sesat, bukan ulama yang benar, maupun pemimpin di dalam urusan keduniaan, pejabat yang pejabat yang sesat. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan manfaat buat diri saya, juga buat semuanya, dan bisa memperbaiki tauhid kita di di zaman sekarang, zaman banyak kaum muslimin yang jauh dari Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسيم الشوق يلهو في الحنايا